Dari majalah Turbus kita tahu. Nah ternyata mereka mengalami kesulitan. Sepertinya mereka itu dibohongin oleh satu agen yang harus ngurus mereka, ternyata tidak diurus. Nah akhirnya saya nawarkan diri, baik, kalau begitu saya akan bantu, walaupun saya nggak tahu bagaimana. Pas pesawat sudah terbang, masih bisa ada sinyal, saya SMS mulu. Ya mungkin ada mobilnya bisa ngantar mereka ini ke Enaro. Saya nggak tahu kondisi jalan bagaimana. Nah ternyata Mono sudah nunggu di bandara juga, tidak bisa karena masyarakat juga charter sampai truk aja laku untuk Natalan di pedalaman. Nah mereka juga saya tanya, lah kalian mau tinggal di mana? Kami tidak tahu. Mau nggak tinggal di tempat kami tapi apa adanya? Karena saya tahu menara ada kamar yang kosong karena pada liburan. Maka saya telepon Venice, bisa nggak untuk tinggal? Ya bisa aja kalau mau apa adanya. Saudara, ringkas cerita, selama 3 hari ini mereka dengan kita terus. Kalau mau kenalan mereka ada di atas sana. Nah tadi siang mereka mengatakan sesuatu yang luar biasa tentang perjumpaan dengan kita. Yang dua itu muslim. Ini sebuah contoh bagaimana kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan. Katakan amin. Semua dalam pengaturan yang begitu indah. Hidup ini gak perlu panik. Begitu yang pengen mati jangan, sayang ya. Jangan mau mati dulu. Hidup ini indah. Asal kita tahu kehendak Papa kita hari ini tuh bagaimana, kerjakan itu. Kok gak ada yang amin? Kalau kita bisa tahu bagaimana kehendaknya, aduh itu menyenangkan sekali, saudara. Sungguh menyenangkan. Saya ingin lompat dulu, tinggalkan ayat ini karena pas berisaksi tentang 4 orang itu. 3 Yohanes, surat 3 Yohanes, bukan Yohanes pasal 3 ya. 3 Yohanes ayat yang kelima. 3 Yohanes cuma ada 1 pasal saja. Jadi surat Yohanes yang ketiga ayat kelima. Saya percaya kalau semua kita dalam hidup selalu mikirkan kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka hidup ini indah dan menyenangkan. Gak ada yang berat. Karena kalau dikehendaki, kalau kehendak Tuhan nyata buat kehidupan kita, berarti sebelum kita sampai pada hari itu, kehendaknya sudah duluan di situ. Maka ketika kita tiba pada hari itu, kita tinggal jalan saja. Istilahnya kalau kita ini kereta api, relnya sudah ada. Nggak mungkin ada masinis sedangkan kereta api relnya belum ada, nggak mungkin itu. Ya toh, relnya ada, dia jalan. Nggak seperti itu kehidupan kita. Relnya sudah ada tiap hari. Cuma seringkali ada kereta api keren ingin jalan di jalan tol. Nah itu salahnya sendiri. Ngerti ilustrasi ini? Nggak mau jalan di jalannya. Kita milih jalan sendiri. Ditertawakan orang. 3 Yohanes ayat 5. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya. Jadi tindakan kita sebagai orang percaya, anak-anak ayah di surga, itu nilainya di mana engkau apa? Baca, engkau apa? Berbuat berapa hal, segala sesuatu untuk siapa? Saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Aneh bukan firman ini? Nah saya percaya kalau semua kita sebagai orang-orang percaya, begitu kita bangun pagi langsung mikir. Apa yang kita pikirkan? Siapa yang aku berkati hari ini? Karena tindakan orang percaya bukan untuk diri sendiri. Di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Ini hebat sekali Tuhan ini. Satu kali saudara, saya dapat SMS dari seorang anak muda yang baru lulus. Dia minta supaya saya mendoakan untuk dia dapat kerjaan yang baik. Dan dia tanya kira-kira saya di mana? Dia milihkan dari beberapa kota. Yang pertama ada Samarinda, ada lowongan kerja di sana. Yang kedua di Palembang, yang ketiga di Jakarta. Lalu saya jawab bukan tiga-tiganya. Dia bingung. Kenapa begitu? Saya bilang ini konsep yang salah. Selama kita hidup selalu mencari di mana kita bisa bekerja untuk makan, maka dunia nggak akan kenal Yesus. Dia tanya balik, lalu apa yang harus saya lakukan? Seharusnya begini.
Kamu tanya, Tuhan, di mana aku bekerja yang bisa memberi lapangan kerja buat orang lain? Lalu yang kedua, saya tuliskan, kamu tidak boleh tanya di mana aku bekerja supaya aku bisa makan. Saya ajarkan pada dia, seharusnya kamu bertanya, Tuhan, di mana aku bisa bekerja lalu bisa memberi makan orang lain? Betul nggak saudara? Coba renungkan. Nah, inilah arti 3 Yohanes ayat yang kelima. Saya menemukan konsep ini karena tiap hari kita harus makan, kecuali yang puasa dan patah hati itu lain. Oke. Karena tiap hari kita harus makan, maka konsep ini dengarkan itu. Secara jujur manusia itu akan tanya, hari ini aku makan apa? Betul, secara wajar. Nah, orang yang benar itu nggak akan bertanya seperti itu. Orang yang benar itu akan bertanya, siapa yang aku beri makan hari ini? Oh, nggak ada yang ngamen. Pernah nggak saudara tanya itu jujur, siapa yang aku beri makan hari ini? Nah, orang egois jawabannya, jangan lagi tanya orang, aku saja belum makan. Nah, celaka kalau semua orang berkata begitu. Karena dalam konsep hidup, kalau seorang manusia tidak pernah mikir siapa yang aku beri makan, sebetulnya dia sedang tanya siapa yang aku makan. Coba renungkan itu. Ini dunia dagang. Kalau dia nggak dimakan orang, dia harus makan orang. Ini prinsip dagang memang kejam sekali. Maka itu nggak perlu tahu saudara atau tidak. Saya berkali-kali berkata, kita boleh Kristen, tapi uang nggak ada yang Kristen. Ingat itu baik-baik. Sehingga kalau urusan uang, jangan pakai kata pelayanan, jangan pakai kata Kristen. Uang itu pisahkan dengan semuanya. Setuju? Harus bedakan itu. Maka itu ingat ini, kalau saudara tiap hari tidak bertanya siapa yang aku beri makan, pasti engkau sedang tanya, aku mau makan siapa hari ini. Karena itulah manusia. Maka itu setiap hari dalam kehidupan kita, kalau kita bisa tahu apa yang kehendak ayah kita, hidup itu indah, hidup itu menyenangkan. Saya dapat SMS beberapa yang lalu, seorang yang sudah lama saya itu ajarkan prinsip-prinsip hidup, tapi dia itu nggak nyambung-nyambung. Sudah 3 tahun saya ajarkan hal itu. Nah, baru 3 hari yang lalu dia itu sadar, dan dia SMS begini, bagus sekali. Jadi hidup ini indah saudara kalau kita tahu kemana kita harus melangkah. Ya, maaf ya, saya bukan mau menyombongkan diri atau saya merendahkan saudara, tidak. Maaf salah kalian. Jadi kalau saya itu dengar masing-masing saudara cerita, aduh hidup ini berat, maaf lagi, jangan marah. Sebetulnya saya itu lebih berat daripada semuanya. Kalau dipikir, lagi bukan saya mau sombong. Lo betul nggak? Saudara bayangkan saya nggak ngurus Sumak Nabil. Ini bayangkan yang di Sumatera, mereka sudah bilang kok bisa tahun ini tolong. Saya itu sampai heran, Tuhan, ini mau dipercaya sampai berapa banyak saya itu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya nggak pernah ngeluh atas apa yang dia harus berikan. Ini Bangka, Pusat Bangka Belitung sudah minta, tadi SMS saya lagi. Ya, untuk bantu mereka bagaimana mereka harus survive, harus begini. Nah, saudara ingat, dalam hidup kita satu saja tanda kita hidup. Ada banyak tanda kita hidup. Salah satu adalah hidup itu pasti bertumbuh. Betul nggak? Kalau hidup tidak bertumbuh, itu pasti plastik. Nah, pertumbuhan itu nggak dihitung, nggak diukur dari berat badan kita tambah atau tidak. Maaf, kita tambah tinggi atau tidak, bukan itu, maaf. Tapi pertumbuhan dalam hidup kita diukur dalam banyaknya tanggung jawab. Catat ini baik-baik. Kedewasaan kita tidak ditentukan umur kita berapa, tapi secara filosofi dunia, dan itu Alkitab ajarkan, kedewasaan kita itu ditentukan pertambahan tanggung jawab yang kita pikul itu tambah besar atau tambah kurang. Maka itu saya itu bersyukur kalau tanggung jawabnya makin banyak. Saya bersyukur. Karena apa? Berarti saya makin dewasa, dan lebih lagi Tuhan mempercayai saya. Maka itu maaf, jangan saudara marah kalau saya berkata ini. Jadi janganlah berkata berat.